Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Susanto, peserta Latsar CPNS tahun 2020 angkatan 14 dengan nomor NDH 01. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi manajemen ASN, di mana dalam materi manajemen ASN ini kita dapat memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN, serta konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kedudukan ASN itu sendiri yaitu sebagai Human Resource Management, adalah sumber daya manusia dan sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Kemudian Open Career System yang mengedepankan kompetensi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan, serta ASN itu sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku profesi, pendidikan, pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi. Adapun ASN itu sendiri terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS, kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang disingkat P3K. Kemudian fungsi dari ASN yaitu satu, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Manajemen ASN itu sendiri memiliki arti yaitu pengelolaan pegawai negeri sipil untuk memiliki nilai dasar-dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian manajemen ASN itu yakni memiliki 3 kompetensi, yaitu kompetensi teknik adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, serta yang kedua kompetensi manajerial yaitu pengetahuan, keterampilan untuk memimpin dan mengelola suatu unit organisasi, serta kompetensi sosial yaitu pengetahuan untuk berinteraksi dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan lainnya. Dalam manajemen ASN terdapat yang namanya sistem merit. Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, agama, suku, dan ras. Kemudian pengisian JPT. JPT itu yaitu jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, yang selanjutnya disebut seleksi terbuka. Adapun manajemen PNS itu sendiri yaitu menjelaskan mengenai satu, penyusunan dan penetapan kebutuhan, dua, pengadaan, ketiga, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, serta perlindungan hukum. Untuk menjadi seorang PNS dari CPNS itu harus memiliki persyaratan. Pertama itu lulus diklat prajabatan, kedua sehat jasmani dan rohani. Apa saja sih hak dan kewajiban PNS itu sendiri? PNS itu hak dan kewajiban seorang ASN yang tadinya PNS dan P3K. Untuk yang pertama, PNS memiliki hak untuk memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, jaminan pensiun, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K memiliki hak untuk memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 UU ASN, pemerintah juga mewajibkan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta jaminan bantuan hukum. Untuk cuti, dalam ASN cuti terdapat banyak seperti cuti tahunan, ada cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting,
cuti bersama, cuti di luar tanggungan negara, dan lainnya. Untuk cuti tahunan, PNS dan CPNS yang telah bekerja 1 tahun secara terus-menerus mendapatkan hak cutinya sebanyak 12 hari kerja. Untuk cuti besar, yaitu PNS yang telah bekerja selama 5 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar, yaitu selama 3 bulan. Cuti sakit, apabila ada PNS yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari, berhak atas cuti sakit dengan ketentuan PNS tersebut mencantumkan atau melampirkan surat keterangan dokter. Untuk cuti melahirkan, untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga, PNS tersebut berhak untuk cuti melahirkan lamanya itu sekitar 3 bulan. Sedangkan cuti karena alasan penting itu meliputi misalnya ibu, bapak, istri, suami atau anak, adik, kakak, mertua itu sakit keras atau meninggal dunia, atau salah seorang anggota keluarga itu meninggal dunia. Cuti karena alasan penting ini diberikan paling lama 1 bulan, tergantung instansi masing-masing. Kemudian cuti bersama ini ditetapkan oleh Presiden. Kemudian cuti di luar tanggungan negara, yaitu PNS yang telah bekerja secara 5 tahun berturut-turut karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Adapun kode etik dari ASN itu sendiri, yaitu terdapat dalam Undang-Undang ASN, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, melayani tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas berdasarkan perintah dari pejabat atau pimpinan. Kode etik PNS sendiri yaitu 1. Etika dalam bernegara, 2. Etika dalam berorganisasi, 3. Etika dalam bermasyarakat, 4. Etika terhadap diri sendiri, 5. Etika terhadap sesama PNS yang diatur dalam PP nomor 42 tahun 2004. Adapun pemberhentian CPNS atau PNS itu sendiri, yaitu apabila 1. Mengajukan permohonan berhenti sendiri, 2. Tidak memenuhi syarat kesehatan, tidak lulus pelatihan dan pendidikan prajabatan, 4. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, 5. Menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak baik, 6. Dijatuhi sanksi hukuman sedang atau berat, 7. Pada waktu melamar memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, kemudian menjadi anggota partai politik, kemudian dihukum penjara atau pidana. Itu pemberhentian PNS diatur pada pasal 238 sampai 259 PP nomor 11 tahun 2017. Mungkin sekian saja video singkat materi manajemen ASN dari saya, dan terima kasih. Salam ASN unggul.